Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu di rumah-rumah, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Kami percaya kerinduan, kehausan untuk ketemu sama Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ada pada setiap kita, amin. Apapun kondisi saat ini yang dihadapi, kita mau tetap percaya. Saat kita sepakat duduk di kaki Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kita percaya sama-sama. Ketika Tuhan hadir melawat kita, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Kami melihat rahmat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab memang hanya nama Yesus yang layak diagungkan, layak ditinggikan. Sebab hanya nama Yesus yang memiliki kuasa. Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala hal. Engkaulah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa.
Engkau mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat doa, pujian, penyembahan dinaikkan, saat firman Tuhan diberitakan. Setiap kami mengalami lawatan Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kami mendapatkan mujizat Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kuduskan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita mau sorak-sorak buat Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Yes Lord Jesus, Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, Kau dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala
berkuasa atas hidup setiap kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami semua milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus Tuhan yang layak diagungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, satukan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab Yesus layak. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan. Dimanapun saat ini kau berada, sembah Tuhan. Sebab Yesus yang layak ditinggikan, Yesus layak diagungkan. Yesus yang layak terima segala pujian, syukur, hormat, pengagungan-Mu. Hiralabasyadara lawata karalabasyadara lawata koralabasyadara laboria barasyande. Horabata karalaboshe kiralawata karalabasyadara lawata karalabasyadara labayara lawata karalaba. Horababata karalabosyadara laboria labasyadara laboria.
Kami percaya kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, mujizat-Mu pasti terjadi ya Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi haleluya, ku mau memuji-Mu, amin, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau
Ora korala basyandara la bayara la basyandara la boria manase. Ora baba pada karala basyandara la bayara la basyandara la basyandara la. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku ya Tuhan Yesus, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sebab itu ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, bahkan firman-Mu menyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami dimenangkan oleh kuasa perkataan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman dan kami siap melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami boleh berada. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa bangsa kita semakin lama semakin keadaannya membaik. Kita percaya, terus kita berdoa, semua bidang akan stabil. Kita terus berdoa bahwa pandemi akan menjadi endemi. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada alasan untuk setiap kita, saudara dan saya, untuk tidak hadir ke gereja, ke rumah ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mengingatkan untuk kembali ibadah secara onsite. Ayo, kita bersama-sama menikmati sukacita, menikmati kabar baik di dalam rumah Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Unusual Miracle, mukjizat yang tidak lazim. Saudara, saya percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, mukjizat itu Tuhan lepaskan atas setiap kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak kita lihat kondisi, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang mengalami kebangkrutan dalam usaha, mungkin juga ada yang mengalami sakit penyakit. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan dari dahulu, sekarang hingga selamanya tetap atas setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua yang kita alami hari-hari ini, tentunya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dia tidak akan pernah bersalah atas setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh harapan atas setiap kita. Oleh sebab itu, terus bergantung sama Tuhan, terus mengandalkan kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus sering hari-hari ini banyak berdoa, dekat sama Tuhan, bergaul dekat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas setiap kita. Tentunya juga jangan lupa, kita harus banyak membaca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Kalau kita baca Alkitab, tentunya kita harus merenungkannya dan melakukannya siang dan malam. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Saudara, tidak ada tempat di dunia ini yang paling aman. Yang paling aman adalah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita belajar sedikit mengenai Naaman. Dia adalah panglima tertinggi, mungkin kalau saat ini bintangnya 5 ya. Kepala TNI seperti itu mungkin ya. Segalanya punya Naaman. Kereta punya, pasukan punya, tentara punya ya. Naaman berasal dari bangsa Aram. Kalau sekarang mungkin Syria. Tetapi ada hal
di mana Naaman memiliki kekurangan. Meskipun semuanya dia miliki. Kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita lihat di sini bahwa keberhasilan seseorang bukan diukur dari apa yang kita lihat, tetapi diukur dengan caranya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan, dengan standarnya Tuhan. Meskipun kita lihat bahwa Naaman punya segala-galanya, tapi ada kekurangannya. Kita lihat Naaman mengalami sakit kusta. Kusta adalah sakit yang pada saat itu sulit disembuhkan, bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan. Ketika zaman itu, orang yang sakit kusta tentunya mengalami hal yang tidak enak. Dia akan dikucilkan, diisolasi, bahkan orang yang mendekat pun tidak akan bisa. Ini satu kekurangan yang dialami oleh Naaman. Di dalam rumah Naaman ada seorang pegawai yang membantu istrinya. Dia adalah wanita perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Dikatakan di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia, dalam hal ini Naaman, dari penyakitnya. Ada informasi yang diberikan oleh perempuan ini, oleh pegawai istrinya. Ketika dia mendapatkan mungkin suara dari Roh Kudus untuk memberitahukan kepada Naaman bahwa datanglah ke Nabi Elisa supaya sakitmu sembuh. Tentunya hal ini diresponi oleh Naaman. Ada effort, ada usaha dari Naaman untuk sembuh. Naaman adalah seorang panglima yang tentunya pada saat itu belum menyembah Tuhan, belum mengenal Tuhan, dan tidak percaya dengan Tuhan. Ketika ada kabar baik dari pegawainya, akhirnya Naaman pergi ke kota Samaria untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Ketika itu Nabi Elisa cuma berkata, kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu harus masuk ke sungai Yordan selama 7 kali, dicelupkan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Terjadi mukjizat. Naaman disembuhkan, sakit penyakitnya ditahirkan. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, haleluya. Yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Tuhan pakai Nabi Elisa. Dan ada tindakan ketaatan yang dilakukan oleh Naaman sehingga dia percaya dan terjadilah mukjizat dan mengalami kesembuhan. Saudara, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampai hari ini mukjizat itu masih ada untuk saudara dan saya. Yang jelas ketika kita taat, kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan berinisiatif untuk menyembuhkan apapun sakit penyakit kita, masalah ekonomi, keluarga, hubungan rumah tangga. Tuhan akan menyembuhkan. Dan tentunya kita harus pegang janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan sampai kita terbawa dengan kuasa-kuasa jahat. Seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaannya iblis. Iblis mau supaya kita masuk neraka. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk memberikan roh dan memberikan hidup berkelimpahan. Saya percaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus datang supaya terjadi mujizat. Tuhan Yesus datang supaya kita terima berkat. Tuhan Yesus datang tentunya supaya kita menerima keselamatan. Ketika kita mengalami lembah kekelaman, ketika kita mengalami masalah yang sangat berat, mungkin kita berkata, Tuhan, gak mungkin Tuhan. Rasanya mungkin sangat berat dan rasanya secara manusia, secara kedagingan itu tidak mungkin. Tetapi hari-hari ini kita mau bahwa ayo kita pakai cara pandangnya Tuhan, mindsetnya Tuhan, pola pikirnya Tuhan. Ketika kita sedang masuk dalam padang gurun, ketika kita sedang mengalami pencobaan, kita pegang janji Tuhan. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara, tidak selamanya hidup ini baik. Terkadang kita mengalami padang gurun, terkadang kita mengalami lembah kekelaman. Tapi dengar baik-baik bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan hidup. Karena apa? Selama-lamanya Tuhan kita baik. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia tidak akan pernah berlaku curang atas setiap kita. Dia tidak akan pernah memberikan kecelakaan atas setiap kita. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa Aku tidak akan pernah memberikan kepadamu rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah damai sejahtera dan sukacita yang memberi hari depan penuh harapan. Asalkan tentunya kita tidak akan pernah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Satu hal yang kita ingat dan kita pahami, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, entah sakit penyakit, ekonomi, biarlah mata kita tertuju senantiasa kepada Tuhan. Kita memandang kasih-Nya bahwa Dia adalah Allah penyembuh kita. Dia adalah Jehovah Rafa. Kita tahu 2 tahun lebih rasanya ketika pandemi melanda seluruh dunia, itu mungkin kita semua sebagian besar tuh berkata, mungkin itu berat. Kata berat ketika di tengah-tengah dikasih huruf K, berat menjadi berkat. Artinya saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita membawa berkat-Nya. Berkat bukan berbicara masalah materi saja. Berkat bisa berbicara mengenai kesehatan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, mujizat. Itu yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah yang berat, tentunya kita percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat yang tidak lazim untuk setiap kita. Unusual miracle. Apa yang dimaksud dengan berkat tidak lazim, unusual miracle? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk memperoleh mujizat yang tidak lazim, tentunya Tuhan mau setiap kita yang pertama harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia baru. Di dalam Roma dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mati. Kita tidak mau menerima
upah dosa itu. Upah dosa juga berbicara mengenai neraka. Kita mau semua masuk surga tentunya. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Dan tentunya kita juga harus hidup dalam roh. Hidup berbuah, hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami mujizat yang tidak lazim. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan ubahkan semuanya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Mungkin ada yang berkata, apakah Tuhan masih ada sampai saat ini? Ada juga yang berkata mungkin, Tuhan, apakah Engkau adalah Allah yang hidup? Jelas, Dia adalah masih ada sampai hari ini. Dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang konkret, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak-Nya. Untuk memperoleh mujizat yang tidak lazim tentunya ada korelasinya ketika kita berunity, kita memiliki integritas dengan Tuhan. Ada dua faktor supaya kita menerima mujizat yang tidak lazim. Yang pertama adalah bahwa ketika kita menyatakan sepakat dalam hidup kita, dalam kelompok kecil, dalam keluarga kita, teman kerja kita, dimanapun kita berada, kita bisa sepakat datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam Matius 18, 2-3 orang ketika kita bersepakat, Tuhan hadir dan melawat kita dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua adalah kita harus hidup rukun bersama. Kita berdamai dengan semua orang. Waktu kita hidup rukun bersama, maka tentunya Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya atas kita. Mazmur 133 dikatakan bahwa sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup rukun bersama. Sebab kita tahu bahwa urapan itu jatuh dari kepala, janggut hingga jubahnya turun. Dari kedua kunci tersebut tentunya kita berharap mujizat itu turun atas setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak kesaksian yang saya alami ketika saya mengalami mujizat yang tidak lazim. Saya dilahirkan dari orang Kristen, tetapi ketika SMP, SMA saya nggak pernah yang namanya ke gereja. Tetapi ketika itu Tuhan menjamah, membentuk saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu saya tidak percaya dengan Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan. Ketika saya buka hati bertobat terima Tuhan Yesus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentunya ada proses yang Tuhan izinkan sehingga saya menjadi lebih daripada umat pemenang. Saat itu hidup saya nggak karuan, mungkin seperti sampah, mungkin seperti orang kotor seperti itu. Tapi dengar baik-baik, kabar baiknya adalah ketika Tuhan datang kepada saya dan saya mengalami dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Saya merasakan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup saya. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan bela saya, Tuhan lindungi saya. Saya tidak pernah artinya kekurangan, Tuhan cukupkan hidup saya. Itu semua karena Tuhan baik. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Meskipun prosesnya itu menyakitkan, tetapi progresnya adalah menjadikan saya menjadi umat pemenang, umat yang berkemenangan. Saudara pun bisa melakukan hal seperti itu. Kalau saya bisa, tentunya saudara pun bisa. Dari kedua kunci tersebut, saudara, tentunya kita harus melakukannya. Kita harus sepakat, kita cari mungkin komunitas yang menghadirkan Tuhan. Kalau di gereja kita ada Cool, Community of Love, di mana di situ
kita sepakat berdoa, menguatkan, saling berbagi, yang membuat Tuhan hadir. Dan di keluarga kita pun tentunya kita harus lakukan. Kita juga yang penting adalah kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Itu adalah salah satu kunci supaya mujizat yang tidak lazim terjadi atas setiap hidup kita. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini boleh berkata, Tuhan, aku rasanya gak mampu dengan hidupku, dengan persoalan yang aku hadapi, dengan sakit penyakit, dengan pergumulan pekerjaan, usaha, apapun. Mungkin rasanya gak mampu. Ayo datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup, Allah yang senantiasa memberikan kuasanya atas hidup kita, memberikan berkatnya atas hidup kita. Jangan berhenti untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan tentunya mukjizat yang tidak lazim, unusual miracle itu akan terjadi atas saudara sekalian. Mari kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan baik dan baik, sangat baik. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Hiraramu, Jinaralamu ya ralamu ya syandararamu. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang saat ini sedang terangkat memohon kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau melawat umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang memiliki masalah ya Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Mungkin masalah kami besar ya Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang besar. Yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang mungkin saat ini sedang merintis pekerjaan usaha ya Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap di langit. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya hari ini Tuhan, kami semua mengalami pemulihan, mukjizat yang tidak lazim, unusual miracle. Ketika kami bersandar, ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau hadir atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu ya Bapa. Yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanannya dan kehidupan yang Engkau memberkati. Berkati juga ya Tuhan, keluarganya Tuhan semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Bapa
Gembala sidang kami juga ya Tuhan, Pak Niko beserta istri dan anak-anak cucu mereka. Biar Engkau pakai mereka lebih-lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga ya Tuhan empat wakilnya ya Tuhan. Semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau berikan perlindungan kasih rahmat-Mu Tuhan. Agar mereka Kau pakai lebih luar biasa lagi, agar firman yang sudah disampaikan dapat sampai kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, untuk lebih lagi kami pakai dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi bermakna dan terus Tuhan memberitakan kabar baik itu terus kepada bangsa-bangsa. Bapa, berkati juga Tuhan gembala kami Pak Agus dan Ibu ya Tuhan. Berikan perlindungan kasih rahmat-Mu, kesehatan kepadanya. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan yang ada di Petukangan. Biarlah Tuhan sebelum kami juga mulai beribadah masih on-site ya Tuhan, Kau yang terus melindungi, menyertai mereka. Iman mereka tetap teguh dalam Engkau Bapa. Engkau memelihara kehidupan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan. Biarlah mereka terus dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan gembala rayon kami. Berkati juga gembala ranting dan cabang Tuhan, semua dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami yang terus dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin. Biarlah Tuhan perlindungan kasih rahmat-Mu juga melingkupi mereka. Biar segala keputusan-keputusan diambil untuk bangsa ini. Biar roh bijak hikmat Kau berikan pada mereka agar semua itu untuk damai dan sejahtera-Mu. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya pertobatan terjadi luar biasa atas bangsa ini karena Engkau Tuhan. Bapa, berkati juga pemerintahan-pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah roh takut akan Engkau melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.